yang sudah mengantar kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita Zoom meeting pada siang hari ini. Materi kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tapi satu tujuan. Nah, itu materi kita hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sesuai dengan materi kita kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tapi satu tujuan. Ya, saya akan kasih tunjuk 1-2 gambar. Ya. Ya. Kita coba lihat ini gambar ini, kira-kira gambar apa saja ini? Ada yang tahu kira-kira ini gambar apa saja? Ayo silakan angkat tangan. Yang mau. Ya. Yang ada Vera. Mau jawab? Oh ya. Vera. Silakan. Vera, silakan. Ya, terima kasih Pak Guru. Bersama. Ya. Gambar nomor 1, Buddha. Ya. Nomor 2, gereja. Iya. Nomor 3, masjid. Nomor 4, Konghucu, kalau tidak salah. Nomor 3 tadi. Nomor 5, Hindu. Nomor 3 tadi kom suara putus-putus. Nah, nomor jadi... 3. Nomor 3, masjid. Masjid. Iya. Baik. Masjid. Terima kasih Vera. Oke. Terima kasih Vera. Berarti gambar ini adalah gambar apa saja ini? Gambar tentang rumah. Gambar tentang apa? Kurniawan. Nana. Ini gambar ada yang tangan duluan tadi, Elina Lorubara tadi. Oh iya ya, Angelira, silakan. Ya. Silakan. Apa gambar tentang apa saja tadi? Yang beberapa ada 5 gambar yang sudah disebutkan oleh Vera tadi. Ini gambar tentang apa kira-kira? Dari kelima gambar ini. Ini tempat ibadah Pak Guru. Oke, bagus. Jadi kelima gambar ini adalah gambar rumah ibadat atau gambar tempat ibadat. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita Vera. Nah, dari masing-masing agama itu punya rumah ibadat. Menurut kamu ini rumah ibadat ini sama atau beda? Semuanya sama atau beda? Beda Pak Guru. Oke, ya kita lihat ini beda. Karena itu sesuai dengan materi kita pada hari ini itu berbeda tetapi satu tujuan. Karena memang semua agama itu berbeda. Baik dari tempat ibadatnya, tata caranya, tetapi tujuannya satu. Nah, itu tujuannya itu kepada Tuhan. Nah, jadi memang pada dasarnya bahwa semua agama itu memiliki perbedaan. Semua mulai dari rumah ibadah atau tempat ibadat, tata cara ibadatnya juga berbeda. Tetapi punya tujuan yang mulia, tujuan yang sama, yaitu menghantar kita atau membimbing kita pada tujuan yang sesungguhnya itu, yaitu mencapai kebahagiaan. Jadi perbedaan yang kita miliki, perbedaan yang kita alami,
bukan membuat kita semakin jauh satu dengan yang lain, tetapi untuk kita saling mendekatkan diri, untuk kita saling menyayangi dan mencintai, karena tujuan kita satu, tujuan kita sama, yaitu mencapai kebahagiaan nanti. Seperti yang tadi kita lihat dalam rumah ibadat itu, ada perbedaan-perbedaan yang kita lihat. Demikian pun ada tata cara ibadat dari masing-masing agama itu berbeda. Baik, tentunya dalam kehidupan kita setiap hari, ada yang menanggapi perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, sesuatu yang baik, tetapi ada juga yang melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang menghalangi, sebagai sesuatu yang menantang. Sehingga kita lihat dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ada banyak konflik-konflik yang terjadi, tetapi banyak konflik yang terjadi dan pada umumnya mereka mengatasnamakan agama dalam konflik tersebut. Padahal sebenarnya bukan, itu mungkin untuk kepentingan diri sendiri. Maka kita lihat ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat bersama. Pernahkah kamu mendengar konflik antar umat beragama di Indonesia? Pernah dengar atau tidak? Kira-kira ada konflik antar umat beragama di Indonesia? Mungkin pernah baca di surat kabar atau pernah nonton di televisi atau di YouTube dan di mana saja yang memuat tentang konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia. Pernah? Justina bisa? Justina pernah dengar, sudah pernah baca begitu tentang konflik antar agama yang terjadi di Indonesia. Justina pernah dengar atau tidak? Tidak ada. Oh, Jessica. Jessica Sulung. Apa serius kan? Jessica. Konflik, Pak Guru. Ya, yang maksudnya yang pernah Jessica dengar atau baca atau nonton di televisi atau di mana saja yang menceritakan tentang konflik antar umat beragama. Pernah dengar atau pernah baca begitu? Ahok, Pak Guru, yang bilang penistaan terhadap agama Islam. Oke, bagus. Terima kasih Jessica. Masih ada yang lain? Cica? Cica? Pernah baca? Belum pernah. Oh, Cica. Oke, baik. Vera. Vera yang mengalamun saja yang kau tahu. Solo. Vera. Vera pernah dengar? Ya, Vera, silakan. Ustaz siapa ada nama dia? Pokoknya Ya, Guru ini. lupa. Lupa ada nama itu satu. Oke. Tidak apa-apa. Bagaimana kisahnya begitu? Pokoknya Ustadz A pakai A sih Pak Guru, tidak tahu ada nama. Iya. Dan ada pernah cerita, dia bilang saya pernah sebelum masuk di agama Islam saya pernah menjadi pendeta di Kristen. Terus pas dia pindah di agama Kristen, dia tinggalkan agama Kristen, dia menghina agama, baru dia kembali agama Islam.
Itu Pak Guru. Baik, terima kasih. Itu tentu yang kamu lihat atau kamu baca, itu sebenarnya itu adalah untuk kepentingan pribadi, bukan sebenarnya, karena semua agama itu mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk saling mencederai, saling menghina, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk Jessica dengan Vera. Baik, ada pertanyaan penutup yang berikut. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada agama lain? Dede, apakah, oh ya, yang bisa angkat tangan, apakah di sekitar tempat tinggalmu ada agama lain selain agama yang dinut begitu? Oh, Yeski, silakan. Ada Pak Guru, agama Islam. Oke, baik, bagus. Bagaimana caranya membina kerukunan? Maksudnya, kalau tinggal bersama dengan teman yang agama lain, bagaimana caranya Yeski membina hubungan yang baik dengan teman yang berbeda agama itu? Apa saja yang kamu buat untuk membina kerukunan, membangun komunikasi yang baik? Gimana? Apa yang Yeski pernah buat? Mungkin pernah main kelereng bersama dengan teman, atau pergi tangkap burung bersama. Yeski, silakan. Apa yang dilakukan untuk membina hubungan yang baik dengan teman yang berbeda agama itu, yang di sekitarnya Yeski? Saling menolong Pak Guru, tolong. Oke, contoh-contoh maksudnya yang menolongkan tidak kelihatan toh, yang Yeski buat begitu. Tolong apa misalnya? Bantu guys bersih dong rumah. Oke, bagus. Itu salah satu contohnya sederhana. Tidak harus yang luar biasa, saya harus pergi bangun dia rumah ibadah, tidak. Membersihkan rumah teman yang berbeda agama. Masih ada yang lain? Mankletus kayaknya ada di muka kayaknya. Ya, siapa? Valensi, silakan Valensi, ada tidak? Ada Pak Guru. Ada. Bagaimana caranya Valensi membangun hubungan yang baik dengan yang berbeda di sekitar tempat tinggal? Menghargai agama mereka dengan dan kalau mereka ibadah kita hargai, harus Iya. menghargai sama Maksudnya? antara mereka. Iya, kalau mereka Pak Guru. ibadah, mungkin supaya jelas kalau ibadah kita apa gitu, supaya jelas apa yang kita harus. Ada apa sih? Kata yang beribadah, terbuka TV dengan suara keras atau Kalau orang ibadah kita diam. Oh, ya. Pak Guru, kalau Menjaga menurut ketenangan. Ya? Pak Guru, Oh ya, menjaga ketenangan. Oke, Valensi diam di rumah, jangan kemana-mana. Bukan begitu. Maksudnya kalau menghargai. ya Pak Guru. Oh, ada Grace, silakan. Oke, silakan Grace. Pak Guru. Selamat siang anak.
Kalau menurut saya Pak Guru, cara yang biasa saya lakukan di sekitar rumah saya kan banyak agama Hindu. Mereka biasa beribadah di Oh iya. dekat tuh. Di situ saya kan lewat, tidak mungkin saya berteriak pas mereka beribadah. Tidak mungkin saya buka musik yang keras-keras begitu. Jadi kita harus sopan, jalan sopan, jangan berteriak-berteriak, jangan membuat keributan pada saat mereka beribadah. Oke, mantap Grace. Terima kasih. Ya, jadi itu contoh-contoh sikap itu yang kamu buat toh, bukan yang karang-karang kan? Iya Pak Guru, itu yang kita buat. Ya. Oke. Jadi itu sikap atau yang kita bisa lakukan, yang kita buat untuk membina hubungan yang baik dengan teman atau hubungan yang baik dengan sesama kita yang berbeda agama. Tadi sudah disampaikan, kalau mereka beribadah, kita menjaga ketenangan. Kalau kebetulan lewat, kita juga tetap menjaga ketenangan. Lalu ada satu teman tadi, saya lupa namanya, siapa ini? Bantu tetangga punya rumah, walaupun berbeda agama. Karena kita harus saling menghargai dan menghormati. Baik. Yang satu lagi, pertanyaan yang satu lagi, jelaskan pentingnya toleransi antar umat beragama. Mengapa toleransi antar umat beragama itu penting? Kalau disederhanakan. Vera, kau jangan mengelamun. Ya, apa? Toleransi umat beragama itu penting. Ada yang angkat tangan, Pakar? Oh, mantap. Selamat siang, Angel. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, Angel. Pak Guru sudah kangen dengan kau punya suara. Sudah lama tuh. Silakan, Angel. Langsung, Pak Guru. Iya, langsung sudah. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang di saat ini. Apabila setiap orang mempunyai sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Dapat dilihat dari sering terjadinya kasus mengenai tidak adanya toleransi di Indonesia. Sudah, Pak.
Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang. Ini toleransi dapat Lanjut, Pak Guru. Untuk menjaga suatu keutuhan umat beragama supaya tidak ada perdebatan antara umat beragama. Suatu keutuhan umat beragama supaya debat antara umat beragama. Saya bisa minta Mana you are there now, berarti Pak Guru. Sudah, Guru, sudah materinya sudah. Ada yang ya, mungkin Pak Guru sederhanakan pertanyaannya, mengapa toleransi beragama penting? Mengapa hubungan yang antar umat beragama itu penting, gitu? Yang sederhananya. Oh, halo? Nah, pertanyaan sederhananya, mengapa hubungan yang baik itu penting ya dalam kehidupan beragama, atau mengapa toleransi antar umat beragama itu penting, terutama di Indonesia? Angelina. Oh. Angelina tidak ketemu. Oke, Cecilia, silakan. Kalau menurut kelas 9D, Guru. Oh ya, terima kasih Cecilia. Silakan, Nona. Kalau menurut saya, Pak Guru, toleransi itu penting karena dapat menciptakan suasana yang damai. Itu saja. Ya, Pak Guru. Oke, pintar. Nah, salah satunya ya. Masih ada yang mau? Masih ada yang mau tambah selain Cecilia tadi? Fani, kau garuk-garuk cari kutu di situ. Malu, silakan. Oh, Fani, silakan. Menurut Fani, kenapa toleransi antar umat beragama itu penting? Oh, lewat chat. Oke, Pak. Iya. Pak Guru, toleransi umat beragama penting karena menciptakan suasana damai, toleran, dan saling menghargai. Oke,
Jadi itu pokoknya intinya untuk menciptakan kedamaian, kerukunan. Ya. Jadi itu jawaban dari beberapa teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah. Ya, baik, kita lihat ada beberapa gambar ini. Ada, bisa lihat ini gambar. Tulisan yang ada di gambar ini bisa? Oke. Cinta bisa? Ike. Bisa lihat ini gambar dan tulisannya? Sudah? Baik. Tolong tulisan yang ada di di foto itu. Bisa? Bisa baca? Tolak Ya, kekerasan. silakan. Tolak kekerasan atas nama Ya. Stop kekerasan atas nama agama. Oke, baik. Ini kelihatannya ada masalah ya. Kepentingan pribadi ya, seperti yang di awal Pak Guru sudah sampaikan, orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Lalu terjadi konflik antar umat beragama. Karena ada konflik antar umat beragama, maka kelompok yang kecil ini, orang-orang yang ada di dalam gambar ini tolak kekerasan atas nama agama dan stop kekerasan atas nama agama. Karena seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi bahwa ada orang-orang tertentu yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya, untuk keuntungan diri sendiri. Maka kita lihat gambar ini, lihat baik-baik ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan penuntun. Baik, peristiwa apa yang tampak pada
Kira-kira yang kamu lihat dalam gambar tadi apa ya? Demo. Siapa? Siapa yang jawab? Itu saya, Pak. Oh, Emmanuel. Ih, Siapa? Manuel. Siapa Henry, ya? Pak Guru. Oh, Henry. Oh, baik, silakan. Demo. Demo. Ya. Ada demonstrasi ya. Ya ini. Mereka demonstrasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang kita dapat simpulkan dari foto tersebut atau dari gambar tersebut? Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar yang kita sudah lihat tadi ya? Ayo silakan. Halo anak-anak hebat kelas 9. Kelas 9 tuh Pak Karel. Oh ya, ini kelas-kelas yang sudah besar ini. Yang mereka sudah bisa analisa sendiri tanpa perlu dituntun secara mendetail juga bisa. Apa yang bisa kita simpulkan atau apa yang bisa kamu dapatkan dari gambar tadi? Ya, silakan. Angelina ada yang bisa? Apa yang dapat kamu simpulkan dari tulisan-tulisan tadi itu? Stop kekerasan. Iya, Sarah, silakan. Stop melakukan kekerasan agama atas nama agama. Wow. Oke, ya bisa diterima. Terima kasih Sarah. Wih, dari tadi banyak yang perempuan ya. Laki-laki dong di mana nih? Ikut sonde. Ayo laki-laki, masa kalah dengan anak-anak perempuan, terlalu sudah. Apa yang dapat? Oh iya, oke. Silakan, oke. Selamat pagi Pak Guru, selamat siang. Oke, selamat siang. Oke, selamat bertemu. Sudah lama tidak ketemu. Bagaimana? Menurut Uke, gambar tadi pesannya apa begitu? Pesannya adalah masyarakat menolak tindakan kekerasan tentang agama. Oh, atas nama ya? Atas nama agama. Oke, masyarakat menolak tindakan kekerasan atas nama agama. Baik, bagus. Jadi itu yang dapat kita peroleh atau yang dapat kita petik dari gambar yang ada di dalam tadi atau dari kata-kata yang ada di dalam foto tersebut. Lalu itu yang ada sekarang pertanyaannya adalah apa usahamu? Apa yang bisa kita buat? Jadi yang kalau tadi itu kan berdasarkan analisa apa yang kita pikirkan yang tadi. Sekarang apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat untuk membina kerukunan? Kalau yang dari tadi itu kan berdasarkan analisa, itu teori saja. Sekarang apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kamu buat supaya kehidupan antar umat beragama itu tenang, damai, rukun, saling menghargai, Pak. Satu-satu. Siapa? Oh, Henry. Silakan Henry.
saling menghargai, saling menolong antar umat beragama, memberi selamat pada umat agama yang merayakan hari besarnya. Luar biasa Hendrik ya. Oke, saling menolong, saling membantu. Ketika teman kita merayakan hari raya agamanya, kita memberikan ucapan selamat ya. Oke, atau salam. Bagus. Masih ada yang lain? Saya Pak Nona? Guru. Oke, bagus. Nama siapa? Grace Pak Guru. Oh ya. Kalau menurut saya Pak Guru ya itu kita dari setiap diri kita masing-masing harus menanamkan sikap toleransi. Seperti yang Pak Guru bilang tadi dan teman-teman menjawab apa itu sikap toleransi. Toleransi juga dapat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Dapat memperkelarkan sebuah masalah hingga boleh ya itu seperti tadi Pak Guru. Jadi bisa diselesaikan dengan baik. Jadi menurut saya dari setiap kita tuh harus menanamkan sikap toleransi. Itu usaha yang menurut saya. Oke, baik. Bagus. Masih ada yang lain? Kira-kira siapa lagi yang ya. Ya. Oke. Adam. Halo Pak Guru. Ya, silakan Adam. Selamat siang. Bisa Adam? Apa yang bisa Adam buat untuk menciptakan kerukunan dengan teman yang berbeda agama? Tadi kan siapa sudah bilang saling membantu, menolong, menghargai. mungkin ada yang lain. Menghargai, Bu. Oke, menghargai, menghormati, ya, baik. Itu beberapa hal yang bisa kita buat supaya hubungan antar umat beragama itu baik. Tadi sudah disampaikan, menghargai, menghormati, saling membantu, saling menolong, dan juga kalau pada saat teman yang berbeda agama merayakan hari raya keagamaan, kita memberikan ucapan selamat atau memberi salam. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita simpulkan berdasarkan jawaban dari teman-teman tadi. Jangan marah ya, ini kita waktunya terbatas. Jadi saya coba. Oh begitu ya. Baik, dari pembelajaran tadi, 1-2 hal yang bisa disimpulkan. Kita harus mengetahui penyebab konflik yang terjadi. Banyak yang sesungguhnya bukan disebabkan perbedaan agama dan kepercayaan, melainkan karena kepentingan politik. Tadi sudah dijawab oleh teman-teman tadi. Mungkin karena kepentingan tertentu, kepentingan politik atau untuk kekuasaan tertentu. Jadi orang mengatasnamakan agama, dengan demikian terjadilah konflik antar umat beragama. Kita lihat, coba baca, bisa lihat di situ. Karena mereka bisa lihat ini. Oke. Faktor-faktor yang
dapat menciptakan konflik antar umat beragama. Yang pertama itu adanya ambisi dari penganut atau pemimpin agama yang ingin memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan agama. Jadi adanya ambisi dari pemimpin atau umat yang ingin memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan agama. Lalu yang kedua, kurangnya umat yang memahami dan mendalami agamanya secara benar. Ini terjadi karena umat kurang memahami atau mendalami agamanya secara benar. Karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Karena kalau umat atau kita tidak memahami ajaran agama secara benar dan baik, maka sudah terjadi konflik antar umat beragama. Lalu yang berikut, fanatisme beragama yang berlebihan. Merasa agamanya yang paling benar, agama orang lain itu tidak sama sekali. Jadi, kalau sikap ini yang kita tanam dalam diri kita, maka akan terjadi konflik antar umat beragama. Karena kalau kita tidak menghargai, kita merasa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling baik, maka akan terjadi konflik. Lalu yang berikut, menganggap agama dan kepercayaan lain sebagai ancaman terhadap agama yang dianut. Karena kalau kita iman kurang kuat, kita rasa agama orang lain itu atau teman itu sebagai ancaman. Bukan sebagai sahabat untuk saling memperkaya atau mendalam iman kita. Lalu ada kecemburuan sosial. Nah, itu ada beberapa hal yang dapat menciptakan konflik antar umat beragama. Yang pertama, adanya ambisi yang berlebihan dari pemimpin dan pengikutnya atau umat. Lalu yang berikut, kurang memahami dengan baik agama yang kita anut itu secara benar dan baik. Lalu yang ketiga, fanatisme beragama yang berlebihan. Jadi kita merasa bahwa kita agama sudah yang paling benar, sudah yang paling baik. Lain salah semua. Juga yang keempat, menganggap agama dan kepercayaan lain itu menjadi ancaman bagi agama dan kepercayaan kita. Dan yang berikut adanya kecemburuan sosial. Misalnya karena kesejahteraan hidup, kita lihat, yang di sebelah ini hidupnya lebih baik, atau kita lihat Grace hidup lebih baik. Jadi sudah, saya iri hati sudah. Cemburu. Itu sikap-sikap yang dapat menciptakan konflik antar umat beragama. Ini yang harus kita hindari. Dan sekarang kita akan lihat usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau yang tadi itu yang harus kita hindari, ini yang harus kita buat. Saya minta satu orang baca dulu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Coba satu orang. Grace. L bukan sa. L bukan sa, Bro. L. Oke. Silakan baca di situ. Mengenai ajaran dan juga perdebatan di agama lain, Bro. Ini di situ usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat. Ada di situ. Tinggal L baca saja. L baca L. Silakan. L baca L. Berusaha untuk berteman dengan semua orang dengan tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Oke, bagus ya. Betul. Jadi kita berusaha dengan semua orang
tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Jadi misalnya Tika Solo berteman dengan teman yang beragama lain, untuk berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Yang nomor 2, Solo, baca. Tika Solo, kan? Yang kedua, Bu Guru, Iya, ada di situ. selalu berpandangan secara positif terhadap orang lain, termasuk yang berbeda agama. Ya, selalu berpikir yang baik, ya. Berpikir positif itu berpikir yang baik tentang orang lain. Kalau kita mulai curiga-curiga itu yang bermasalah. Jadi yang kedua itu selalu berpandangan secara positif atau berpikiran positif terhadap teman yang beragama lain. Yang ketiga, siapa lagi yang bisa baca ini? Oh, oke, silakan. Mau hidup rukun dan saling membantu antar umat beragama. Iya, itu mau berarti ada usaha dari dalam diri, ya. Mau hidup rukun berarti ada usaha, ada niat. Mau hidup rukun dan saling membantu antar umat beragama. Jadi ada niat dari dalam diri untuk hidup rukun, untuk mau membantu. Jadi mau hidup rukun itu ada usaha dari dalam diri. Bukan hanya sekedar teori, tetapi ada niat dari dalam diri untuk membantu teman sesama yang beragama lain. Yang berikut masih ada. Ya, Gilbert. Wih, ale ke rambut ini. Ya, Gilbert, silakan. Oh, Gilbert belum baca. Satu, Bro. Saling memberi. Apa? Bagaimana? Yang ini saling memberikan, Bro. Iya, iya. Saling memberikan salam dan ucapan selamat pada teman yang merayakan hari besar agamanya. Oke, betul, ya. Jadi kita harus saling memberi salam, ya. Ketika teman kita merayakan hari besar agamanya, kita berusaha untuk memberikan salam, ya. Tadi sudah dijawab oleh teman kita. Lalu yang berikut, masih ada satu orang lagi. El, baca sudah. Ya, silakan. Oh, Nola, silakan Nola. Menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama lain. Oke, menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama lain. Jadi ini sebenarnya sudah kita jawab dari atas tadi. Jadi menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama yang lain. Kita menghargai. Itu beberapa hal yang harus kita buat, beberapa hal yang harus kita usahakan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nanti tolong catat dulu ini. Halo. Bisa. Dan Nostra Aetate artikel 2. Tulis dia punya judulnya Pandangan Gereja tentang Agama dan Kepercayaan Lain. Jangan catat isinya, catat dulu dia penjudulnya saja. Nanti baru cari di internet. Atau nanti Pak Guru kirim lewat WA. Oh, ada di apa? LKPD nanti. Sudah. Hanya tulis Nostra Aetate artikel pertama dan artikel kedua. Lalu catat dua pertanyaan ini.
makna apa yang dapat dipetik dari dokumen gereja tersebut. Nanti minggu depan kalau Zoom meeting lagi, tinggal kita lihat kembali. Makna apa yang dapat dipetik? Catat yang ini pertanyaan. Oh ya, kalau terlambat catat nanti. Betul sudah pakar. Ini ada yang gampang-gampang, kita kayak susah diri. Saya kira sudah ya. Itu sudah apa? Oke. Kalau begitu, kalau sudah catat, maka satu dua hal yang dapat kita simpulkan. Seperti yang kita sadari bahwa walaupun kita memiliki banyak perbedaan, namun setiap agama memiliki tujuan yang sama, yang itu menghantar dan membimbing kita menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Jadi kita semua agama-agama itu memiliki perbedaan, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai kebahagiaan, yaitu menuju pada Tuhan. Lalu, jadi itu kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini, bahwa setiap agama itu memang berbeda. Setiap agama itu pasti berbeda dari tempat ibadat, tata cara ibadahnya, tetapi mempunyai tujuannya yang mulia, itu menghantar dan membimbing kita menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Lalu yang kedua, setiap agama memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menuju kepada Tuhan. Nah, itu dua hal yang bisa kita simpulkan berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua baik-baik, bisa bahagia, gembira, karena kita bisa guru sendiri, senang karena bisa bertemu dengan kamu, bisa lihat kamu punya muka ini, ada yang sudah besar, tambah besar, ada yang rambut tambah panjang, sudah mulai tambah montok dan lain sebagainya, tambah gemuk, tambah tinggi. Jadi itu satu dua hal yang bisa disimpulkan berdasarkan pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Dan pas waktunya Pak Karel, sudah tinggal berapa detik? Oke. Terima kasih Pak Karel. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah ikut ambil bagian dalam Zoom meeting. Senang sekali bertemu dengan kamu semua, walaupun lewat ini barang ini. Okay. Oke. Baik, Mbak, nanti jawab memang atau? Ya, baik. Sebenarnya ini pertanyaan dari siapa ya? Oke, baik. Baik, sebenarnya kalau agama itu kan soal kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Lalu jalan menuju kepada Tuhan itu
masing-masing agama itu yang berbeda. Dan Marvin perlu tahu bahwa sebenarnya agama di dunia ini bukan hanya 6, banyak sekali, ratusan bahkan. Lalu di Indonesia itu diakui 6 agama, sampai dengan hari ini diakui 6 agama itu. Sebenarnya agama itu bukan hanya 6, tetapi banyak sekali, dan sebenarnya agama itu punya tujuan yang sama, yaitu menuju kepada Tuhan. Dan jalan menuju kepada Tuhan itu berbeda. Dan jalan yang berbeda itu yang membuat agama kita itu berbeda. Ya, sehingga ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Dan masing-masing agama itu punya jalan masing-masing menuju kepada Tuhan yang sama itu. Kalau di Kristen, kita percaya Yesus Kristus sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Dan misalnya, kalau kayak di Muslim, Muhammad, dan lain sebagainya. Maka, karena jalan kita yang berbeda-beda itu, maka agama kita juga berbeda. Tetapi pada dasarnya bahwa agama tidak hanya 6, tetapi di Indonesia mengakuinya untuk sampai saat ini baru 6 agama itu. Itu saja, Pak Kader. Terima kasih. Ya. Itu saja. Terima kasih untuk semua. Dia masih ingat berdoa atau tidak? Ragu nih. Udah mulai bingung-bingung. Oke, ya baik, teman kita berdoa. Pak Guru, teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai mengikuti Zoom agama. Kiranya apa yang kami sudah belajar tadi dapat kami isi dalam ujian nanti ya Tuhan Yesus. Hanya doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tika. Terima kasih Pak Guru. Dan terima kasih semua. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.